Oke, cek 1, 2, oke. Tadi sembari menunggu teman-teman duduk juga. Hai Ian, selamat datang, silahkan. Ya, ya halo, silahkan. Oke, teman-teman selamat pagi rekan-rekan pemuda. Pagi. Udah gajian mestinya semangat dong ya. Oh, belum, sorry. Ya, mestinya udah kebayang abis ini mau hangout kemana, mau makan di mana gitu ya. Atau udah janjian sama si doi apa mau selebrasi karena baru bubar sama si doi ya, gak tahu ya. Oke teman-teman, gak berasa ya bahwa kita udah mau mengakhiri bulan Januari 2023. Kemarin kita baru selebrasi, baru happy-happy menyambut tahun baru dan sekarang kita udah menjelang di penghujung bulan Januari ini. Dan tentunya kita tetap semangat untuk menjalani hidup gitu ya, karena kita selalu percaya atas kehadirannya dalam hidup kita. Gitu ya. Teman-teman mari kita bangkit berdiri. Kita membacakan panggilan beribadah kita. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Inilah harinya Tuhan, hari yang mulia. Bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 78 ayat 38 berkata, "Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya." Seperti itulah Allah kita, mengasihi dan mengampuni kita yang tersesat bahkan menjauh. Karena agunglah kasih Allahku. Tiada yang setaranya, neraka
Ya, tema kita pada hari ini, kalau kita lihat di slide kita itu simboliknya cukup kontras banget ya, jelas melihat ada kedua tangan yang dilepas dari sebuah ikatan gitu. Tema kita pada hari ini, I choose to be free. Free dari apa ya? Free-nya dari grudge. Ya. Bukan film ya, nanti nggak ada hantu di belakang, nggak ada. Ya. Grudge yang artinya adalah dendam. Jujur dapat kesempatan untuk membawakan tema ini sungguh memang jalan Tuhan atau gimana gitu ya. Karena hal ini yang baru saja aku alami mungkin selama sebulan ini gitu ya. Jadi kalau istilahnya tadi Happy New Year gitu ya, kalau versinya mungkin untuk aku pribadi tuh ya ada sebuah hal yang baru saja aku lepaskan. Gitu. Jadi baru-baru ini aku baru aja ditinggal oleh orang terdekat gitu ya, sahabat terbaik aku. Dan bukan meninggal teman-teman, bukan, tapi emang akhirnya dia memutuskan untuk melakukan hal itu dengan alasannya sendiri. Tentu rasanya sedih, marah itu udah pasti. Tapi ada rasa yang lain yang muncul dan cukup kuat itu. Itu merasa bodoh gitu ya. Aku merasa bodoh atas apa yang dia katakan. Kayak, ujung-ujungnya harus berakhir. Dan berusaha mencari 1001 alasan untuk menyalahkan dia. Menyalahkan apa yang dia lakukan. Menyalahkan apa yang dia katakan. Dan ternyata itu yang menjadi belenggu buat aku. Belenggu di mana aku merasa bodoh dan hanya menyalahkan dan itu terus berputar. Itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku akhirnya mencoba untuk memaafkan diri dan atas keputusannya, atas kondisiku juga memaafkan diriku sendiri. Dan semua hal yang harus ku terima. Rekan-rekan kadang sulit ya ketika kita mungkin harus menerima hal yang menyakitkan dari orang yang kita anggap dia yang akan melindungi bahkan menjaga kita. Mungkin orang terdekat kita pun juga mungkin bingung gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, Tuhan mau kita bebas dari belenggu-belenggu itu. Dan dengan lembut, Tuhan memanggil kita untuk bebas dari dendam itu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau.
isi hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri. Kita mau percaya, kita menyanyikan baitnya satu kali lagi, berjanji, mengingat janji Tuhan yang akan memberi kasih-Nya kepada kita. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bagi rekan-rekan yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, mari kita membacakan berita anugerah kita dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Silahkan salam damai satu dengan yang lainnya. Ingat dan percayalah bahwa Tuhan hadir sebagai sobat setia yang berjalan serta kita. Yang senantiasa berjalan
hati kita untuk berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah menjadi sahabat setia kami yang selalu membimbing kami di jalan Tuhan yang benar. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk bisa terus berada di jalan Tuhan yang benar melalui perenungan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong sertai kami, berikan kami hikmat kepada setiap kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengar, memahami, bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam keseharian kami. Di tengah keterbatasan kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang senantiasa memampukan dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 akan saya bacakan untuk kita semua. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, ada sebuah video yang menjadi pengantar renungan kita pada pagi hari ini, bisa ditayangkan.
Jangan lupa ya. Ya, terima kasih. Iya. Video tadi memperlihatkan kepada kita ada sebuah rumah mewah yang dihancurkan dengan alat-alat berat gitu ya. Jadi apa sih latar belakangnya sampai rumah tersebut dihancurkan? Jadi ternyata latar belakang dari penghancuran rumah mewah tersebut adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai seperti itu. Jadi rumah itu dibangun oleh sang suami sebagai hadiah kepada si istri. Kemudian ada satu peristiwa yang sangat menyakitkan si suami sehingga mereka bercerai dan akhirnya si suami pun berpikir ya udah daripada dia makin sakit hati, makin terluka, maka yang dia lakukan adalah menghancurkan rumah mereka, rumah kenangan mereka sampai jadi puing-puing, sampai jadi tanah lagi dan merasa itu kan dulu rumah saya yang membangun, saya yang membeli dengan uang saya dan seterusnya. Sehingga ketika mereka berpisah, mereka bercerai, ya udah dihancurkan saja rumah itu sebagai balas dendam atas perlakuan menyakitkan yang sudah dilakukan oleh si mantan istrinya tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat komen-komen netizen di situ, ada juga yang mengatakan, wah itu balas dendam yang indah sekali ketika si mantan suami bisa melakukan hal itu. Gak apa-apalah dihancurkan aja, kan memang udah selayaknya si mantan istri menerima konsekuensi atau balasan dari apa yang sudah dia lakukan. Memang tidak dijelaskan lebih detail sih apakah si mantan istrinya selingkuh atau apa seperti itu. Tapi yang pasti ada peristiwa yang sangat menyakitkan yang membuat akhirnya mereka berpisah, bercerai dan rumah itu dihancurkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika berbicara tentang video tadi memperlihatkan bahwa setiap kita, setiap manusia, latar belakangnya apapun, siapapun kita punya yang namanya perasaan gitu ya. Kalau tadi di ilustrasi video tadi, sang suami, si mantan suami punya perasaan sakit hati, punya perasaan yang marah, kecewa, yang benar-benar terluka sangat amat dalam kepada si mantan istri. Sehingga dia melakukan hal tersebut. Dia udah gak pikirin lagi, sayang ya rumahnya dengan uang sekian dia sudah bangun dengan capek-capek, dia udah gak pikirin lagi. Yang dia tahu adalah dia sakit hati, dia terluka, maka dia hancurkan rumah itu. Setiap orang bisa punya beragam perasaan, entah itu senang, sedih, kecewa, terluka, benci, dan lain-lain. Kita pun juga punya perasaan itu. Dan dampaknya juga bisa beragam ya ketika kita punya beragam perasaan itu. Ada orang yang lagi senang berbunga-bunga, maka dia bisa nraktir semua teman kantornya atau teman-teman gereja ditraktir karena baru jadian nih, senang dan seterusnya. Ada juga yang merasa kecewa, kesal, sakit hati dan akhirnya dampaknya perbuatannya juga luar biasa dalam kehidupan dia. Sampai semua orang yang gak bersalah juga dia musuhin, ada juga yang seperti itu. Dan ketika berbicara tentang perasaan, sangat manusiawi ya saudara-saudara, ketika kita merasa senang ketika diterima, dihargai, kita dianggap manusia, kalau bahasa Jawanya diwongke gitu ya, diterima keberadaannya, kita merasa senang. Atau ketika kita dilukai, bisa merasa terluka, bisa merasa kecewa, bisa merasa sedih, itu sangat wajar dan manusiawi. Ketika dicubit bisa merasa sakit. Kalau misalnya dicubit nggak sakit, artinya ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya sangat wajar dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dari bayi sampai lansia, siapapun ketika disakiti pasti akan merasa sakit. Ketika dihargai pasti akan merasa senang gitu ya. Itu adalah satu hal yang sangat manusiawi. Tapi persoalan lebih lanjut, bagaimana kita bisa mengendalikan perasaan-perasaan itu? Apakah kita menyimpan kekesalan, kepahitan yang terlalu dalam sehingga menimbulkan dendam? Jadi ada orang yang bisa menyimpan dendam jika dilukai. Nah, ini yang bisa kita kontrol dalam diri kita sendiri. Karena ini satu hal yang selalu saya ingat saudara-saudara dalam kehidupan saya. Kita bisa menghadapi banyak sekali peristiwa, hal-hal dalam kehidupan kita yang bahkan kita tidak pernah duga, kita tidak pernah harapkan sekalipun.
Kita tidak bisa mengendalikan perkataan, tingkah laku orang lain atau peristiwa yang ada di luar kita, tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Perkataan, perasaan kita, tingkah laku, respons kita, perbuatan kita yang bisa kita kendalikan ya diri kita sendiri. Kalau yang orang lain menyakiti kita, orang lain prasangka buruk sama kita, orang lain bisa berbuat jahat sama kita, walaupun kita udah baik, kita nggak bisa kendalikan, saudara-saudara. Tapi yang bisa kita kendalikan apa? Ya perasaan kita, hati kita, bagaimana respons kita, reaksi kita, perbuatan kita. Termasuk soal mengampuni. Karena tentang mengampuni dasarnya adalah tentang kita mengendalikan diri kita sendiri. Mau melepaskan maaf, melepaskan damai, atau justru tadi terkungkung dalam ikatan yang kepahitan, kebencian, kekesalan, kekecewaan yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Makanya mengampuni ini, saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya soal ya udah saya maafin kamu deh, selesai. Tapi mengampuni lebih dalam adalah tentang kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Dan juga akhirnya kita bisa melepaskan maaf, kita bisa berdamai dengan orang lain. Jadi soal mengampuni ini ada 3 pihak gitu ya, saudara. Bukan hanya soal mengampuni artinya saya memaafkan kamu. Bukan hanya soal saya dan orang lain, tapi ada 3 pihak. Kenapa? Soal relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri kita sendiri, dan relasi kita dengan sesama manusia. Karena itu simbol salib ya saudara-saudara. Ketika bicara soal salib bukan hanya tentang kalau ingat salib ingat apa? Ingat Tuhan sudah menebus dosa manusia, Tuhan sudah mati loh. Salib kan juga simbol pengampunan ya. Tapi di dalam salib juga, di dalam simbol salib ini ada relasi antara kita dengan Allah dan juga relasi kita dengan sesama manusia. Kita bisa mengampuni kalau kita mengingat Tuhan dan kita juga mau mengampuni sesama kita manusia. Realitanya saudara-saudara tidak mudah untuk bisa mengampuni. Kenapa? Nah sebelum lebih jauh saya mau tanya saudara-saudara. Ini kan soal pengampunan udah sering kita dengar ya. Udah mungkin ratusan kali dari sekolah minggu kita dengar tentang kasih, tentang pengampunan. Tapi realitanya nggak mudah untuk mengampuni. Kenapa saudara-saudara? Boleh ada 2 orang yang bisa berkomentar. Kenapa sih nggak mudah untuk mengampuni? Ada yang mau berkomentar silahkan. Yang dari sebelah kiri saya dulu, ada? Boleh, silahkan. Mau pakai mic? Cek. Oke. Kalau buat saya ya, tidak mudah mengampuni karena biasanya ketika orang sudah ngebalas dendam, udah salah gitu, itu kalau misalnya kayak dampaknya udah kayak besar kayak gitu, misalnya dampak ke relasi orang lain kayak gitu atau kayak pengkhianatan gitu, itu susah untuk keluar. Kayak pengkhianatan, kayak selingkuh gitu, itu kalau dampaknya udah kayak besar banget ke hubungan atau ke relasi, itu emang susah untuk dilepaskan seperti itu. Jadi kenapa nggak mudah untuk mengampuni ya? Karena mengampuni itu kayak risikonya terlalu banyak dan terkadang masih ada dendam dalam diri kita untuk pada akhirnya nggak mengampuni. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada resiko atau dampak yang lebih besar ke diri kita gitu ya, lebih sakit dan seterusnya. Terima kasih. Yang sebelah kanan saya boleh, ada yang mau sharing? Kenapa sih sulit untuk mengampuni? Boleh, silakan. Kalau menurut saya kenapa tidak mudah untuk mengampuni itu karena
hati kita sudah hancur mungkin, jadi kalau dalam sebuah hubungan kita udah tertipu untuk yang sekian kali sehingga kita ada dendam ataupun kita udah nggak bisa terima lagi, nggak ikhlas gitu, hidup kita udah nggak ikhlas untuk mengampuni dia karena kesalahannya gitu. Jadi susah mengampuni dan biasanya berakibat dendam atau bisa juga kena ke psikolognya, ke psikisnya gitu. Jadi harus mendekatkan dulu ke Tuhan karena saya pernah mengalami sih. Oke. Makasih. Terima kasih. Ya, saudara, tadi hampir sama ya jawabannya. Jadi kalau misalnya saya bisa rangkum, kenapa sulit mengampuni? Karena ya itu tadi perlakuannya sudah terlalu menyakitkan, ya. Sehingga kok rasanya susah banget sih untuk mengampuni. Karena itu kalau kita bicara soal kenyataan, realita, ketika balik lagi ya tadi ke slide yang sebelumnya ya. Ketika kita diperlakukan menyenangkan, dihargai, diterima keberadaannya, diberikan hadiah, dan seterusnya dikasihi, maka kita akan mudah untuk bisa mengasihi juga. Tapi sebaliknya kalau disakiti, ini ujiannya, nggak akan mudah untuk bisa mengampuni, mengasihi. Teorinya gampang gitu ya. Saya pribadi juga sendiri ketika bicara soal pengampunan bertanya-tanya terus ya. Ini saya ngomong tentang pengampunan, saya bisa nggak ya mengampuni dalam kehidupan saya? Ternyata nggak semudah saya ngomong, nggak semudah kita ngomong, saudara. Karena balik lagi, tidak mudah karena kita merasa orang yang melukai kita harus dapat balasan yang setimpal, sudah terlalu menyakitkan nih. Kalau misalnya disakitin sekali, kalau misalnya bisa bales berulang kali biar dia kapok, nah itu yang kita pengen lakukan sebagai seorang manusia biasa yang punya perasaan pada umumnya. Manusia wajar punya rasa sakit hati, ego, tadi ya perlakuannya sudah terlalu menyakitkan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mudah untuk mengampuni. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, saudara-saudara, kita bisa diteguhkan gitu ya. Karena sebagai pengikut Tuhan harus bisa menjadi orang yang berbeda dari manusia pada umumnya. Karena apa artinya jadi pengikut Tuhan kalau kita sama aja kayak orang-orang pada umumnya. Yang kalau misalnya dicubit ya bales, kalau bisa dipukulin sedemikian rupa supaya dia kapok gitu ya. Sebagai pengikut Tuhan ada hal yang berbeda yang kita tunjukkan. Belajar dari Yusuf hari ini firman Tuhan, apa yang kisah Yusuf pada teks firman Tuhan yang kita baca, Yusuf itu tidak melupakan apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Kadang orang bilang ya, oh mengampuni itu artinya melupakan. Enggak semudah itu saudara-saudara. Kita bisa melupakan tindakan orang kalau kita amnesia. Enggak semudah itu bisa melupakan apa yang sudah dilakukan kepada kita. Mengampuni artinya tidak melupakan. Mengampuni artinya mengingat tapi sudah mau berdamai dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi nggak masuk akal ketika ngomong mengampuni ya udah lupakan, sampai kapanpun nggak bisa lupakan, apalagi itu perlakuan yang menyakitkan. Jadi mengampuni ya mengingat, tapi gimana langkah kita selanjutnya? Apakah mengingat terus nyimpen dendam, kepahitan sampai kita tua dan seterusnya? Tapi mau enggak kita mengingat dan mau berdamai dengan diri kita dan orang lain. Dan balik lagi, soal mengampuni melibatkan 3 pihak tadi. Tuhan, diri kita sendiri dan sesama manusia. Ketika kita baca di dalam ceritanya Yusuf, dia ingat gitu ya, gak mungkin dia lupa apa yang sudah saudara lakukan. Udah dibuang, dipisahkan dari ayahnya, terus juga dijual ke orang Mesir, benar-benar kan satu peristiwa yang benar-benar menyakitkan dan membekas dalam hati dia, dalam pikiran dia. Sampai kapanpun dia gak bisa lupa. Tapi apa yang dia katakan di dalam firman Tuhan ya. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Dia ingat apa yang sudah saudara-saudaranya lakukan, tapi dia mau lihat lebih luas gitu ya, membuka pikirannya lebih luas. Kalau perlakuan saudara-saudaranya, kenapa Tuhan mengizinkan saya akhirnya dijual ke orang Mesir dan seterusnya, dipisahkan dari ayahnya sendiri dan seterusnya. Kenapa harus mengalami perlakuan yang menyakitkan dari orang yang terdekat dia. Tapi Yusuf mau melihat ternyata Tuhan mengizinkan itu semua, di balik itu ada karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga menjadikan Yusuf hingga seperti saat ini, dan bahkan Yusuf bisa menolong mereka loh di saat ada bencana kelaparan. Jadi ketika sejenak menoleh ke belakang, Yusuf melihat itu semua, dia akhirnya mau melihat bahwa oh Tuhan mengizinkan ini semua terjadi walaupun awalnya menyakitkan, melukai, mengecewakan, peristiwa yang sangat membekas dalam hatinya. Tapi dia mengingat bahwa oh Allah mengizinkan ini semua supaya saya bisa seperti ini sekarang dan bahkan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Jadi itu saudara-saudara, kita coba mengubah pola pikir kita dari yang rasa sakit hati, kecewa, terluka, lihat rancangan Allah dalam kehidupan kita tuh seperti apa sih. Menyimpan dendam hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti menyimpan sampah yang busuk dan menjadi penyakit. Walaupun secara manusiawi kita merasa ya wajarlah manusia kalau misalnya dilukai akan terluka, akan sakit hati, dendam dan seterusnya wajarlah, kata orang-orang pada umumnya seperti itu. Tapi di sini kita bisa melihat kembali gitu ya. Ternyata menyimpan dendam, kepahitan itu sama sekali nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, betul. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya sama sekali, bahkan sampai menimbulkan penyakit bisa ya. Makanya ada waktu itu juga pernah saya dengar juga presentasi kesehatan, kadang-kadang orang sakit itu bukan karena bakteri virus, tapi karena apa? Pikirannya sendiri gitu ya, kepahitan, karena dendamnya betul. Karena lukanya dia sendiri, karena dia nggak bisa ngampuni keluarganya, pasangannya, anak, cucunya, dan seterusnya. Akhirnya dia simpan itu terus dan jadi bom waktu. Bom waktu kalau misalnya dia bisa cerita ke orang lain sih masih mending gitu ya. Ketika dia bisa mengampuni itu lebih baik lagi. Tapi ketika disimpan terus malah jadi sakit penyakit yang sama sekali tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Mahatma Gandhi pernah mengatakan kalau misalnya mata dibalas mata, maka yang terjadi adalah seluruh dunia akan menjadi buta. Jadi nggak ada yang namanya persoalan selesai ketika balas dendam itu diwujudkan. Nggak ada yang namanya persoalan akan selesai ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan. Perlakuan menyakitkan dibalas dengan perlakuan yang menyakitkan itu nggak akan pernah selesai. Hanya akan membuat seluruh dunia menjadi buta. Ini ya, pengampunan tidak mengubah masa lalu. Jadi apa yang sudah kita terima dari orang-orang yang menyakiti kita memang gak bisa diputar lagi kan waktu. Kita kan gak bisa dari yang sakit hati karena perlakuan dia yang tadi ya, gak bisa melupakan, gak bisa masa lalu diubah. Tapi yang bisa diubah apa? Ya masa depan itu. Memperluas pikiran kita, memperluas apa yang terjadi di masa selanjutnya. Saya mau berdamai gak dengan diri saya dan orang lain itu. Pengampunan tidak berarti juga apa yang terjadi itu baik-baik saja. Tapi artinya melepaskan apa yang terjadi gitu ya. Tidak mengambil kebahagiaanmu gitu ya. Pengampunan itu membiarkan kita untuk bisa lebih bahagia. Jadi kalau misalnya dendam mengambil kebahagiaan kita, justru pengampunan itu membuat kita bisa lebih luas lagi pikirannya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini kiranya bisa menguatkan kita semua. Walaupun tidak mudah sekali lagi untuk bisa mengampuni. Dari firman Tuhan hari ini kita berproses gitu ya. Soal pengampunan juga adalah sebuah proses. Gak bisa simsalabim ya udah saya mengampuni, saya mau melepaskan maaf. Tapi ada proses. Proses yang di dalamnya kita ingat Tuhan mau mengampuni dengan segala kesalahan kita, kelemahan kita yang
kita kalau misalnya mau dihitung-hitung kesalahannya rasanya udah nggak terhitung. Berapa kali kita menyakiti Tuhan, tapi Tuhan mau berkali-kali merangkul kita, mau menerima kita kembali kepadanya. Nah, apakah ketika kita dalam kehidupan kita bersyukur dengan kasih dan pengampunan Tuhan itu dengan juga mau berproses dalam perasaan damai kita, maaf kita. Karena sekali lagi, balik lagi, pengampunan bukan hanya bermanfaat soal bagaimana kita bisa melangkah di masa yang depan dengan lebih bijaksana, tapi juga terkait dengan kesehatan kita sendiri kok. Gak ada manfaatnya sama sekali ketika menyimpan luka, dendam, kepahitan terus-menerus. Tuhan yang memberkati kita semua untuk bisa bijaksana melihat setiap pengalaman kehidupan kita, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan pengalaman yang menyakitkan orang-orang yang melukai kita, ternyata bisa membuat kita lebih dewasa, membuat kita lebih matang di dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan, kita mau melakukan doa syafaat. Ada beberapa hal yang mau kita doakan pada hari ini. Yang pertama, kita mendoakan semoga firman pada hari ini bisa kita lakukan, bisa menjadi pelaku firman gitu ya untuk hari ini. Kemudian kita juga berdoa untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Kegiatan Paskah 2023 GKI Samanhudi, Pemilu 2024, perekonomian di tahun ini yang cukup banyak simpang siurnya ya rekan-rekan. Dan yang terakhir kita mau berdoa untuk rekan kita Koharyanto yang berulang tahun di tanggal 27 Januari. Untuk Kak, dipersilahkan. Mari saudara-saudara kita satukan hati kita dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami kembali diingatkan tentang bagaimana kami mengampuni sesama kami sebagai bentuk rasa syukur karena Tuhan sudah merancangkan kebaikan dan Tuhan sudah terus mengasihi kami semua. Walaupun realitanya tidak mudah Tuhan untuk bisa mengasihi orang yang menyakiti kami, melukai kami. Kadang kami merasa sedih, kesal, kecewa, bahkan sakit hati. Tapi tolong kami agar kami bisa berdamai dengan diri sendiri dan melepaskan maaf bagi sesama kami yang sudah menyakiti kami. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang tidak mudah untuk mengampuni. Karena itu kami butuh selalu tuntunan hikmat dan pertolongan Tuhan supaya kami dimampukan untuk bisa mengampuni. Tuhan yang kiranya terus membimbing kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan di dalam kesehatan kami, di tengah keluarga kami masing-masing, di tengah pekerjaan yang kami jalani, dan juga pelayanan yang kami lakukan di tengah Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Tuhan yang terus menyertai kami,
Tuhan yang terus menuntun kami dalam langkah kehidupan kami, dalam setiap peran dan talenta yang Tuhan percayakan pada kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan Paskah 2023 GKI Samanhudi. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap panitia yang terbentuk, setiap program kerja, persiapan acara yang boleh disusun kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah persoalan politik, ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Kami percaya Tuhan yang terus hadir tengah-tengah bangsa dan negara ini mengaruniakan kedamaian, keamanan, dan keadilan. Tuhan juga yang terus memberikan hikmat kepada para pemimpin kami supaya dapat terus memimpin dengan rasa takut akan Tuhan. Kami teringat untuk pemilu tahun 2024 dan juga berbagai tantangan ekonomi tahun 2023. Tuhan yang kami percaya terus beserta dengan kami dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami juga teringat untuk saudara kami yang berulang tahun, Saudara Herianto. Tuhan yang terus memberkati kehidupannya di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah apapun yang dilakukan. Kiranya Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan yang terus berikan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QRIS yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi di depan. melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau yang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau benar, dan bernyanyi terus berbahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami ya Tuhan.
baik di studi, di pekerjaan, maupun di kehidupan kami sehari lepas hari ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Kami datang saat ini membawa persembahan kami yang kami peroleh atas kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima, menguduskan dan juga memberkati sehingga berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan dimanapun Tuhan berkenan. Tuhan yang mengajar kami untuk memberikan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Ya, rekan-rekan, mengampuni bukanlah hal yang mudah buat kita. Mengampuni bukan berarti melupakan. Mengampuni berarti kita mau belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri dan pada akhirnya kita bisa mengucapkan, memberikan dengan ikhlas kata maaf. Dan kita gak sendiri rekan-rekan, ada Tuhan, karya Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengampuni. Meski hati kita disakiti, meski hidup kita dihakimi, ingat dan percayalah Tuhan akan membukakan hati kita untuk mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Oh, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa
melanjutkan ibadah sejati kita dalam keseharian kita dengan terus membuka hati kita untuk bisa terus meneruskan kasih pengampunan kepada sesama kita. Karena itu arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Rekan-rekan silakan duduk dan bersatu dulu. Iya. Oke, sebelum kita benar-benar menyudahi ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman seperti biasa. Nah, saya mendapatkan 3 nama undian ya, jadi bukan undian ya. Jadi ada rekan-rekan yang baru datang nih, kita mau kenalan ya sama teman-teman kita. Pertama ada yang namanya Angel. Oke, mungkin ya salam kenal siapapun kamu di sana gitu ya. Lalu ada Gandhi dan juga Natasha. Yang mana? Oh, di situ ya, boleh. Oke, boleh berdiri gak apa-apa biar tahu. Oh, oke. Hai, halo. Iya. Oke, nanti boleh SKSD dan kenal, bukan SKSD, kita berkenalan dan saya hai sama teman kita yang baru ya. Terima kasih buat Angel, Gandhi, Natasha yang sudah bergabung. Semoga bisa jadi tempat yang nyaman dan sering-sering kesini ya. Oke, selanjutnya. Ini untuk kebaktian minggu depan. Wow, temanya luar biasa, jadi Nabi Zaman Now. Wah, siapa takut? Gak takut lah ya. Nanti pembicaranya adalah Pak Yoswan di ruang Yerusalem di lantai 3, jamnya seperti sekarang. Oke. Nah, untuk pelayannya nanti ada Pendeta Yoswan Toriwan, Penatua Fani Sutana, liturgosnya ada Ciunita, pemusiknya ada Yunika Suganda, Ciuke, song leadernya ada Randy dan Iona. Multimedianya Reni, publikasinya Novia Lukman, asyarnya ada Regita dan Hendrik. Ya, semoga pelayanannya bisa baik ya. Nah, berterima kasih juga untuk pelayan hari ini. Ada Kak Ivon, Pendeta Ivon Manata sebagai pelayan firman kita. Ada Penatua Willy Darmawan, lalu ada Wahyu, Gerald, Matthew. Song leader kita yang sangat cetar ini ada Cizerlin dan Ko Ival. Luar biasa. Saya merasa senang saya tidak perlu nyanyi ya.
Multimedianya ada Ko Yogi, thank you Ko. Publikasinya ada Edward, asyirnya ada Ciripka dan Ciunita, liturgosnya saya sendiri. Terima kasih untuk pelayanannya teman-teman, thank you. Nah kita mau, ini aku tidak melihat muka Koher sih. Tapi teman kita Ko Herianto dan berulang tahun, sekitar 2 hari yang lalu ya, jadi boleh disapa, diselamatin buat yang ketemu atau mungkin via chat atau WhatsApp ya teman-teman. Oke, ada lagi dari ini? Oke, jadi ini ada kegiatan aksi Paskah dari teman-teman pemuda. Kita mau mencari volunteer untuk 2 kegiatan yang di bawah ya. Ada seminar ekologi Go Green, wah. Lalu juga ada seminar kesehatan. Ini kayak saya tahu nih kalau seminar kesehatan siapa nih ya. Oke, kayak saya tahu deh kayaknya. Ini kayaknya seru, jadi teman-teman yang punya hati dan ingin terlibat bisa langsung menghubungi di nomor di bawah, ada Ci Agnes sama Ko Yogi. Itu ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.